Come in a ramp with them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Di pagi hari yang cerah, mereka bersekolah seperti biasa. Di saat teman-temannya membahas tugas, berbeda dengan Hilal yang acuh akan tugas yang diberikan oleh gurunya. Setelah 10 jam belajar, akhirnya bel pulang pun berbunyi. Keesokan paginya, mereka bersekolah seperti biasa. Assalamualaikum, nih Bu Rian habis masuk sekarang nih nitip tugas seni budaya, sini buat kelompok, terus besok minggu depan presentasi buat lagu itu. Assalamualaikum. Kapan yang dikumpulin tugas itu? Besok, terus nanti juga ada tugas dari kuliah sama kelompok. Saya? Tadi nggak susah banget kan? Suruh tidur. Pulang sekolah, mereka berkumpul di warung belakang sekolah. Mantap kita beli. Jadi gimana kelompok seni budaya kita? Sama temen sebangku deh, biar nggak usah ribet, biar lebih mudah. Iya. Terus gimana? Beli es aja. Udah haus. Maman, Bibi. Setelah selesai mendiskusikan pembagian kelompok, temannya yang lain pulang ke rumah, sedangkan Hilal pulang belakangan. Ternyata dengan tidak sengaja ia bertemu teman lamanya. Gimana semua? Sehat ke? Alhamdulillah. Kenapa muka kamu 5L? Kamu nggak pernah ketemu gitu kalau sekarang. Sehat sampai kalian? Ya. Jadi apa? Apa 5L? 5M tuh lemah, letih, lesu, lalai, lelah gitu. Nah, apa ya masalahmu? Ya nih saya. Oh gitu. Pernah juga dulu kayak gitu. Tapi ada nih pakai dan lagi stres. Mau kamu kan? Apa itu? Saya pernah juga kayak kamu dulu. Ini dipakai. Oke. Kira. Ya usah. Ya udah ke. Akan tetapi Hilal berubah pikiran dan ingin mencoba narkoba tersebut. Bro. Apa? Cobain dah satu. Yang semuanya satu aja. Yang warna pink. Bro. Hilal pun pulang ke rumah. Pada saat sampai di rumah, ia disambut dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Lu ngapain? Hah? Jangan bikin malu sama
Karena terlalu sering mendengar orang tuanya bertengkar, membuat ia capek dan stres. Pada akhirnya, ia tidak tahan dan ingin mencoba narkoba yang diberikan temannya tadi. Pada hari berikutnya, Hilal nongkrong dengan dua sahabatnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Ayo kita pulang. Ayo dah. Kan dia mereka main sama cowok terus. Iya, kasihan bapaknya. Padahal dulu dia mereka sering sama kita. Karena mulai merasa nyaman mengkonsumsi narkoba, akhirnya Hilal membeli kembali. Masih ada? Jadi beli? Jadi. Bisa dulu. Berapa? 20. 20. Nanti harga teman. Ya kan. Coba dihitung dulu. Pas udah? Ya, oke. Udah ya. Hilal pun sudah mulai kecanduan mengkonsumsi narkoba dan dia terus-menerus membeli narkoba. Karena terus-menerus membeli narkoba, Hilal pun seorang pelajar dan belum memiliki pemasukan, akhirnya ia kehabisan uang untuk membeli lagi. Di sisi lain, seorang pengedar tempat Hilal biasa membeli narkoba mulai menghubungi Hilal dan menanyakan mengapa ia tidak pernah membeli lagi. Halo? Halo? Kenapa kamu jarang beli sekarang? Barang-barangku sudah aku jual, aku tidak punya uang lagi. Mungkin kamu kerjasama buat ngedarinnya. Boleh, gas. Oh ya dah. Tunggu di tempat biasa ya. Siap. Assalamualaikum. Nih sekarang kan kamu banyak masalahmu terus gak ada uangmu juga. Mungkin kamu ikut ngedar sama aku. Boleh. Biar lancar juga pendapatan uangmu. Caranya itu pokoknya kamu hindarin orang-orang yang mencurigakan. Terus kamu sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan sama orang-orang kan, soalnya rame orang juga. Oke, bos. Tanpa pikir panjang, Hilal pun menyetujui ajakannya dan mulai belajar mengedarkan narkoba. Sementara itu, di sisi lain ada yang melihat mereka yang sedang melakukan transaksi. Beberapa hari berikutnya, dengan tidak sengaja teman Hilal melihat kembali Hilal yang sedang melakukan transaksi dan menelpon polisi agar segera diproses. Karena takut kejadian ini akan berulang terus-menerus dan berdampak pada teman lainnya, akhirnya Syaufa dan Nova inisiatif untuk melaporkan ke polisi.
menelpon polisi dan menunggu beberapa saat, akhirnya polisi pun datang. Polisi mereka ada di sana. Nova dan Syaufa mencoba mengajak keduanya berbicara sembari menunggu polisi menyiapkan ancang-ancang untuk menangkap mereka. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngomongin apa sih? Kami cuma janjian ketemu aja. Emang ada yang mau diomongin ya atau ada tugas sekolah? Polisi pun datang dan langsung menangkap tersangka. Jangan bergerak! Tolong aku! Lepas. Lepas. Setelah diamankan, keesokan harinya Hilal pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ada apa ini? Kasus narapidana narkoba. Sejak kapan kamu mengedar? Jawab. Saya tidak tahu. Siapa rekanmu mengedar? Jawab kalau ditanya. Narkoba jenis apa yang kamu edarkan? Jawab. Panggilkan saksinya. Di mana kamu melihatnya mengedar? Saya melihatnya di ganggang kecil di desa Kebontalo. Bisa ceritakan kronologinya? Kalau tidak salah kronologinya, pada saat itu saya dan teman saya, tetapi teman saya sedang tidak bisa hadir. Saya berjalan akan pergi ke suatu tempat dan tidak sengaja melihat di gang kecil dan melihat pelaku sedang melakukan transaksi narkoba. Apakah kamu tahu narkoba jenis apa yang mereka konsumsi? Kalau jenisnya saya kurang tahu. Oke, baiklah, terima kasih. Dengan adanya bukti yang kuat dan adanya saksi, akhirnya tersangka dijatuhkan hukuman karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Saat si bandar tengah asyik menonton TV, tak sengaja berita penangkapan Hilal yang sudah menyebar itu pun muncul. Inilah sebagian tersangka kasus narkoba yang terjaring dalam operasi antik Lancang Kuning 2023. Dari mereka polisi menyita barang bukti 87. Majigo. Duluan. Karena dihantui rasa kekhawatiran yang tinggi dan takut suatu saat dia akan tertangkap, akhirnya Ariel memutuskan bunuh diri dengan cara gantung diri. Neng selalu bilang, kalau lo nggak mau berhenti narkoba, cuma ada dua resikonya. Apa tuh? Mati, atau ditangkap polisi. Atau tangkap polisi. Mari cegah narkoba, karena narkoba berdampak penyakit. Selain berdampak penyakit, dapat berdampak pada keluarga yang akan dikucilkan dari masyarakat setempat. Bahkan hingga timbulnya kejahatan dan kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. 5 cara menghindari narkoba. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari rasa ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Yang keempat, hindari pergaulan malam. Yang kelima, jangan lampiaskan semua masalah yang kamu hadapi ke narkoba. Stop narkoba, masa depan menantimu. Jangan biarkan narkoba menghalangi langkahmu.